pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Indeks harga saham gabungan kemarin ambrol lebih dari 6%, mendekati level psikologis 5.000. Bursa saham pernah anjlok lebih dari 6% di tahun 2011. Tepatnya saat itu lebih dari 8,8%. Tekanan di pasar saham ini didominasi isu corona. Analis menghitung, bursa masih dihadang koreksi jika corona semakin menyebar. Hai guys, nggak berasa ya kita udah hampir sebulan nggak ketemu, nggak kuliah, nggak kerja. Tapi kita harus stay healthy ya, harus tetap stay at home sampai wabah ini mereda. Kami dari The Sultan of Awesomeness akan mereview buku karya Jones and George yang berjudul Contemporary Management Chapter 7 tentang decision making, learning creativity, dan entrepreneurship, serta chapter 8 tentang manager as a planner and strategic. Check it out ya guys. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Udah jam 10 nih guys, waktunya berjemur biar kita tetap sehat. Yuk kita lanjut review bukunya. Tadi kan kita udah ngeliat tuh cuplikan video di mana Presiden Jokowi mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan guys? Pengambilan keputusan adalah proses di mana seorang manajer menjawab peluang dan ancaman dengan melakukan analisa opsi dan menentukan tujuan organisasi dan tindakan yang akan diambil. Salah satunya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu loh guys, yang tadi di video. Jadi decision making ada 4 jenis nih. Yang pertama program decision making, yang kedua non program decision making, yang ketiga classical model, dan yang terakhir administrative model. Apa sih yang dimaksud dengan program decision making? Program decision making adalah pengambilan keputusan yang bersifat rutin dan secara otomatis diambil sesuai dengan peraturan dan pedoman tertentu. Contohnya, keputusan dalam membeli peralatan kantor, lembur-lembur karyawan. Contohnya kayak gitu deh guys. Dan yang kedua, non-program decision making. Non-program decision making itu keputusan yang diambil pada situasi-situasi yang tidak biasa atau khusus. Terjadi karena adanya peluang atau ancaman yang tidak terprediksi oleh manajemen. Contohnya tuh ketika kita melakukan investasi pada teknologi baru, kan itu merupakan peluang tuh guys. Terus pengembangan produk baru untuk menggapai pasar yang lebih besar, atau kita mau masuk ke pasar atau industri baru. Nah, di situ pengambilan keputusan tidak terprogram dilakukan. Sedangkan classical model yaitu pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan asumsi bahwa pembuat keputusan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi semua alternatif yang mungkin dengan semua konsekuensi yang dipilih secara rasional dan tindakan yang paling tepat. Jadi pada posisi ini diasumsikan manajer memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang optimal. Sedangkan dalam administratif model, di mana pengambilan keputusan, di mana seorang manajer tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Ada 3 konsep dalam administratif model. Yang pertama, bounded rationality, di mana ada keterbatasan kognitif yang membatasi kemampuan seorang manajer untuk menafsirkan, memproses, dan bertindak.
Yang kedua, incomplete information. Informasi yang dimiliki seorang manajer itu tidak lengkap, sehingga manajer sulit mengidentifikasi alternatif pengambilan keputusan. Yang ketiga, satisficing. Satisficing itu mencari dan memilih keputusan yang dapat diterima atau memuaskan untuk menjawab masalah dan peluang daripada mencoba membuat keputusan terbaik. Jadi ada 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Langkah pertama, recognize the need for a decision, mengenali kebutuhan atas keputusan. Beberapa rangsangan dari luar ataupun perubahan-perubahan dapat memicu kesadaran bahwa ada keputusan yang perlu diambil dalam waktu cepat. Ancaman, peluang, itu juga mendorong manajer untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Langkah kedua, generate alternatif, mengumpulkan alternatif-alternatif. Di langkah kedua ini, sebelum kita mengambil keputusan, ada baiknya kita mengumpulkan beberapa alternatif-alternatif langkah yang nanti bisa dipilih dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, assess alternatif atau menilai alternatif. Setelah kita mengumpulkan alternatif-alternatif tersebut, lalu kita melakukan penilaian dan evaluasi terhadap setiap alternatif. Ada 4 kriteria untuk mengevaluasi pro dan kontra sebuah alternatif keputusan. Yang pertama, secara legalitas. Manajer harus memastikan tindakan atau alternatif yang dipilih tidak akan melanggar hukum ataupun peraturan pemerintah. Yang kedua, etika atau etis. Manajer harus memastikan bahwa tindakan atau alternatif yang dilakukan, yang dipilih tidak adalah etis dan tidak akan membahayakan kelompok pemangku kepentingan manapun. Yang ketiga, economic visibility atau kelayakan ekonomi. Manajer harus memastikan bahwa tindakan atau alternatif yang dipilih layak secara ekonomi perusahaan dan dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, kepraktisan. Manajer harus memutuskan apakah mereka memiliki sumber daya yang diperlukan dalam alternatif pemilihan keputusan tersebut, sehingga alternatif bisa diimplementasikan. Langkah keempat, choose among alternatif, pilih di antara alternatif. Setelah kita melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif yang sudah dikumpulkan, maka di langkah ini kita harus memilih alternatif mana yang akan kita pilih. Pada langkah ini, manajer harus yakin semua informasi tersedia agar masalah yang muncul dapat dihadapi. Langkah kelima, implement the chosen alternative, menjalankan alternatif yang telah dipilih. Pada langkah ini biasanya top manager menugaskan middle manager untuk bertanggung jawab dan membuat tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah yang terakhir, langkah keenam, learn from feedback atau belajar dari umpan balik. Pada step ini, manajer harus belajar dari alternatif keputusan yang sudah diambil agar di masa yang mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika mengevaluasi sebuah alternatif keputusan. Yang pertama, bandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang diharapkan terjadi. Yang kedua, selidiki mengapa harapan-harapan tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, dapatkan pedoman yang akan membantu dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Sebagian besar keputusan penting dalam organisasi dibuat oleh kelompok atau tim manajer daripada seorang individu. Dalam hal ini, dengan melakukan keputusan dengan group decision making, kita dapat memanfaatkan keterampilan, kompetensi, pengetahuan orang-orang yang ada di dalam kelompok untuk menghasilkan alternatif keputusan yang layak dan membuat keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan kelompok juga memungkinkan para manajer untuk memperoleh lebih banyak informasi
untuk saling memperbaiki kesalahan satu sama yang lain. Salah satu kekurangan dalam pengambilan keputusan kelompok adalah pengambilan keputusan yang membutuhkan waktu lebih lama, karena setiap anggota, setiap manajer memiliki preferensi dan pandangan masing-masing terhadap alternatif keputusan. Salah satu sumber utama bias dalam pengambilan keputusan kelompok adalah group think. Masih di chapter 7 buku Contemporary Management, pembelajaran dan kreativitas pada organisasi. Pembelajaran dalam organisasi merupakan proses yang dilakukan melalui pekerja selevel manager untuk meningkatkan kemampuan tim dalam memahami dan mengelola organisasi serta menjalankan tugas tanggung jawabnya secara baik. Melalui proses pembelajaran dalam organisasi ini, para manajer dituntut untuk mampu memaksimalkan kemampuan timnya, baik secara individu maupun kelompok, untuk berpikir dan berperilaku kreatif. Untuk mendorong para karyawan di garis depan agar dapat menyampaikan dan membagikan ide-ide kreatifnya, beberapa perusahaan memberikan apresiasi dengan memberi hadiah melalui kontes atau forum, seperti forum sharing idea atau continuous improvement program, atau ada juga perusahaan yang menyiapkan tempat kerja atau suasana kerja yang nyaman untuk mengembangkan ide-ide para karyawannya, seperti contoh berikut ini. Mendorong pembelajaran dalam organisasi. Sebagai seorang manajer, ada 5 best practices yang bisa dilakukan untuk menciptakan suatu pembelajaran dalam organisasi, yaitu yang pertama, mengizinkan setiap orang dalam organisasi untuk mengembangkan rasa memiliki organisasi dan memberdayakan seluruh anggota tim. Yang kedua, mendorong tim untuk mengembangkan dan menggunakan cara-cara berpikir yang lebih maju dan inovatif. Yang ketiga, melakukan dorongan atau mempromosikan kreativitas tim. Yang keempat, menekankan pentingnya mencapai visi bersama serta mendorong tim untuk memiliki pemahaman yang sama dalam menyelesaikan tantangan atau menangkap peluang. Yang kelima, mendorong pemikiran yang sistematik dalam melakukan pembelajaran dan mendorong kreativitas pada organisasi. Masuk kepada bab kreativitas dalam organisasi. Terdapat 3 metode dalam mengembangkan kreativitas dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang pertama, metode brainstorming, merupakan teknik pemecahan masalah secara kelompok, di mana manajer akan bertemu bertatap muka untuk menghasilkan dan mendiskusikan berbagai alternatif secara bebas dengan timnya. Jadi di sini anggota tim maupun manajer bebas untuk mengembangkan pendapat, kemudian tanpa ada pembatasan, semua bebas dan nanti akan dicatatkan hasilnya secara bebas. Yang kedua, metode nominal secara berkelompok. Umumnya, sekelompok kecil manajer bertemu dalam suatu sesi yang tertutup. Jadi para manajer dibebaskan untuk memberikan ide-idenya, dituliskan dalam
suatu kertas atau flip chart ataupun papan tulis untuk kemudian nanti akan didiskusikan di dalam satu kelompok kecil tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik Delphi, merupakan pendekatan tertulis yang kreatif untuk memecahkan suatu permasalahan. Di sini nanti grup leader atau manajer akan mengirimkan kuesioner ke beberapa orang di berbagai divisi atau departemen untuk kemudian nantinya akan disamerikan hasilnya seperti apa dan akan dikirimkan kembali kuesioner berikutnya dengan berbagai atau beberapa pertanyaan tambahan. Bab berikutnya mengenai entrepreneur dan kreativitas. Pembelajaran dalam organisasi mendorong semua karyawan untuk mengidentifikasi peluang dan memecahkan masalah. Dengan demikian, memungkinkan organisasi untuk terus bereksperimen dan meningkatkan kemampuannya untuk menyediakan barang dan layanan baru dan lebih baik kepada pelanggan. Dalam organisasi, kita harus dapat mengasah kemampuan dan kompetensi berwirausaha anggota tim kita yang akan kita pimpin. Mendorong tim untuk mencoba berpikiran sebagai seorang pengusaha sehingga mampu menciptakan peluang untuk mengembangkan bisnis baru atau meningkatkan kualitas produk dan jasa yang lebih baik untuk para customer. Seorang manajer, pekerja, ilmuwan, peneliti yang bekerja dalam organisasi dan mencari peluang untuk mengembangkan produk atau jasa yang lebih baik tersebut dinamakan intrapreneur. Organisasi, dalam hal ini perusahaan, tentunya harus memberikan penghargaan kepada para intrapreneur secara adil untuk terus memotivasi mereka dalam melakukan inovasi dan menjaga rasa memiliki perusahaan. Halo guys, ketemu lagi dengan Dimas dari kelompok The Sultan of Awesomeness. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya harap kalian pada sehat-sehat semua ya. Kita bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Saat ini kita akan ngebahas suatu buku yaitu Contemporary Management, karangan Jones. Yang akan kita bahas yaitu adalah kali ini chapter 8, Manager as a Planner, Manager as Strategist. Oke, kita akan ngebahas pertama adalah mengenai sifat dan pentingnya proses planning atau yang dimaksud dengan perencanaan di suatu perusahaan. Yang kedua ya, kita akan ngebahas mengenai sifat-sifat dari jenis-jenis rencana dari manajer. Yang ketiga yang kita akan ngebahas mengenai strategis yang akan digunakan oleh manajer dan bagaimana suatu manajer menyusun plan dan strategis untuk kondisi suatu perusahaan. Oke, pertama kita akan ngebahas mengenai 3 langkah utama dari planning. Yang pertama adalah menentukan suatu misi dan tujuan suatu perusahaan. Yang kedua adalah kita menentukan suatu strategi untuk mewujudkan misi dan tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kita mengidentifikasi langkah-langkah yang harus digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. 3 langkah utama ini harus benar-benar sinkron dan inline untuk mencapai tujuan misi dari perusahaan tersebut. Oke. Kemudian kita akan ngebahas mengenai planning dan strategi. Planning, apakah yang dimaksud dengan planning? Planning itu adalah suatu cara mengidentifikasikan dan memilih tujuan dari suatu perusahaan. Perusahaan akan bergerak di bidang apa dan akan melakukan di tindakan-tindakan seperti apa. Itu ada yang disebut dengan planning. Yang kedua adalah strategi. Strategi ini adalah suatu keputusan yang diambil oleh suatu manajer untuk mewujudkan dari tujuan yang disusun di planning tersebut. Ya, bisa dibilang adalah strategi adalah turunan dari planning. Jadi suatu strategi harus benar-benar mengukur bagaimana planning tersebut bisa digunakan. Yang ketiga itu kita ngebahas mengenai mission statement. Mission statement itu adalah suatu pernyataan misi dari perusahaan yang bisa menggambarkan pertama ya, misalkan suatu perusahaan itu seperti apa. Yang kedua adalah tujuan, menggambarkan tujuan dari perusahaan tersebut, menggambarkan produk dari perusahaan tersebut. Bisa juga menggambarkan suatu hal yang berbeda
Biasanya kayak perusahaan-perusahaan jenis Apple kayak gitu, mission statement-nya aneh. Nah, terus kita akan ngebahas mengenai level dan tipe dari planning. Nah, di sini ada 3 level tipe dari planning sama strategi. Yang pertama adalah corporate planning atau corporate strategi. Corporate planning sama corporate strategi adalah suatu planning utama suatu perusahaan. Biasanya ini ada di level top management. Yang kedua adalah di level business planning atau bisnis strategis. Nah, ini biasanya ya turunannya dari top management, ini biasa di level divisi. Bagaimana suatu manajer divisi itu menentukan planning sama strategi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang ketiga adalah di level fungsional. Nah, ini adalah level yang bawah, yaitu manajer fungsional, manajer operasi. Ini adalah suatu cara manajer fungsional itu menentukan planning dan strategi untuk melaksanakan tujuan dari tiap-tiap divisinya. Oke, dari ketiga ini benar-benar harus sinkron. Corporate, bisnis, sama fungsional. Benar-benar fungsional harus mensupport dari tujuan dari bisnis strategi, dan bisnis strategi juga harus mensupport dari corporate strategi. Bingung? Nah, simak dulu yang satu ini ya, oke? See you! Nah, ini adalah visi dan misi dari perusahaan unicorn di Indonesia. Kita lihat ya, visinya apa. Pertama, Gojek membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Grab menjadi yang terdepan di Asia Tenggara. Traveloka menjadi traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Oke, good. Nah, ini bagus nih visi dari Tokopedia dan CS Island. Nah, ini adalah visi dan misi dari UGM sendiri. Halo guys, kita akan ngebahas mengenai time horizon. Time horizon adalah suatu periode dalam masa perencanaan. Nah, terus time horizon itu terbagi menjadi 3. Time horizon jangka pendek di bawah 1 tahun, time horizon jangka menengah 1-5 tahun, time horizon jangka panjang lebih dari di atas 5 tahun. Nah, kemudian biasanya perencanaannya dibagi mengenai time horizonnya biar melakukan achievement terhadap misi dan tujuannya itu bisa tercapai. Terus gue akan ngejelasin mengenai standing plan sama one single plan. Standing plan adalah perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu biasanya perencanaan dalam 1 tahun ditetapkan tahun sebelumnya. Nah, terus ada namanya one single plan. One single plan adalah perencanaan yang biasanya tiba-tiba digunakan dalam kondisi tertentu. Biasanya di luar perencanaan yang tahunan. Oke, gitu aja. Masih ngos-ngosan. Oke, guys. Tetap semangat. Ketika goals suatu perusahaan telah dibentuk, maka langkah bagi manajer selanjutnya adalah menentukan formula strategi. What is strategy formulation? Strategy formulation merupakan set of strategi dilihat dari segi corporate, divisional maupun fungsional suatu perusahaan. Terdapat 2 metode untuk menganalisanya, yaitu 1. SWOT analysis, yang kedua adalah 5 force models. Dalam SWOT analysis, kita mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam suatu organisasi dilihat dari strength, kekuatannya, weakness, kelemahannya, opportunity, yaitu kesempatan, dan yang terakhir adalah threats, yaitu ancaman yang terjadi di industri tersebut. Kemudian dalam 5 force models yang dikemukakan oleh Michael Porter menjelaskan mengenai 5 faktor sebagai major traits yang dapat mempengaruhi profit organisasi, di mana 5 kekuatan tersebut menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. 1. Intensitas persaingan di industri yang sama.
yakni seperti level persaingan yang terjadi di industri yang bergerak di bidang yang sama. Persaingan yang terjadi umumnya seperti dalam pricing ataupun dalam advertising. Yang kedua adalah ancaman adanya pesaing baru yang masuk dalam industri tersebut. Yang ketiga adalah daya tawar pemasok. Maksudnya di sini artinya semakin rendahnya supplier besar dari suatu perusahaan akan berimbas pada naiknya harga input. Maka semakin tinggi harga input, maka produk itu akan menghasilkan produk dengan profit yang rendah bagi perusahaan. Kemudian ada daya tawar customer. Apabila hanya customer besar yang mampu untuk membeli suatu output industri, maka customer ini nantinya akan melakukan bargaining untuk menurunkan harga yang akhirnya akan menurunkan profit perusahaan tersebut. Kemudian ada ancaman produk substitut, di mana ketika suatu produk substitut itu eksis dan menjadi pesaing bagi produk primer, maka perusahaan ini tidak dapat melakukan penawaran yang tinggi atas produk primer. Akhirnya customer akan beralih pada produk substitut tersebut untuk dikonsumsi. Bisnis level strategi, di mana langkah para manajer untuk menciptakan keunggulan kompetitif di antara pesaing di suatu industri. Untuk menaikkan profit, maka manajer dapat melakukan dua hal. Yang pertama adalah melakukan low cost strategy, di mana strategi ini menekan atau menurunkan biaya operasional untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah. Sebagai contoh, maskapai AirAsia yang melakukan low cost strategy yang dikenal sebagai maskapai low cost carrier di antara penerbangan lainnya, karena memang dari awal maskapai ini lebih aware terhadap konsumen yang menyukai atau lebih prefer atas biaya yang lebih murah atau harga yang lebih murah. Yang kedua adalah differentiation, di mana differentiation strategi ini melakukan pembeda dibanding kompetitornya. Artinya produk yang dihasilkan itu lebih unik atau lebih premium dibanding pesaingnya. Tujuannya adalah untuk tetap mengeluarkan produk dengan premium price untuk produknya. Ya, walaupun dalam premium price juga diikuti dengan tingginya cost, namun umumnya strategi ini akan berhasil ketika dia bisa melakukan atau menghasilkan pembedaan dibanding dengan pesaingnya. Setelah bisnis strategi dibentuk, maka langkah selanjutnya adalah manajer harus memperhatikan planning ke depannya untuk jangkauan yang lebih luas, yaitu dengan formulating corporate level strategy. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan. Satu, konsentrasi on the single industry atau hanya berfokus pada industri yang sedang dijalankan. Contohnya seperti McD yang hanya berfokus pada jasanya produknya sebagai fast food industri. Cara untuk ekspansinya adalah dengan membuka gerai ataupun melakukan investasi kembali pada usaha perusahaannya untuk menguatkan posisi perusahaan terhadap industri tersebut. Kemudian ada ini usahanya. Ada vertical integrasi, di mana langkah perluasan atau memperlebar bisnis suatu perusahaan didasarkan pada rantai operasional perusahaannya. Ada dua bentuk, contohnya adalah backwards, di mana masuk ke industri yang menjadi pemasok dari produk perusahaan tersebut. Contohnya sebagai Tesla, perusahaan mobil elektrik yang masuk kepada industri suppliernya. Kemudian forwards atau didefinisikan sebagai menjajaki industri yang mendistribusikan atau menjual produk. Corporate strategis yang ketiga adalah diversification, di mana diversification artinya company expand atau memperluas lini usahanya dengan memasuki industri yang berbeda dibanding apa yang sedang dia produce. Terdapat dua diversification. Pertama, related diversification. Related artinya expandingnya masih di dalam industri yang masih berhubungan. Jadi artinya melakukan sinergi di bisnis tersebut. Seperti contoh P&G yang membuka 3 global lini bisnis yang masih saling berhubungan, yaitu household, beauty, dan health. Yang selanjutnya adalah unrelated diversification, artinya ekspansi yang tidak berhubungan dengan lini perusahaan yang sedang dijalani. Ekspansi tersebut untuk menghasilkan output yang berbeda juga. Jadi artinya bisnis tersebut bisa jadi mengambil alih suatu perusahaan yang baru dan dengan industri yang baru. Oke guys,
Itu tadi buku review Contemporary Management Chapter 7 dan Chapter 8. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.